Populer Tribun Bali hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Berikut 3 berita populer di Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, buronan Interpol Amerika garap film dewasa di Bali. Polisi mengungkap kasus penangkapan buronan Interpol asal Amerika yang melakukan penipuan dan investasi kurang lebih sebesar $500.000 Amerika. Tak hanya itu, ternyata buronan Interpol asal Amerika tersebut juga memproduksi film dewasa di Bali. Pria berusia 50 tahun tersebut bernama Bim Markus. Buronan Interpol ini punya cara tersendiri untuk bertahan hidup selama 7 bulan di Bali dengan aktif memproduksi film dewasa di Bali. Hingga saat ini, Polda Bali masih mendalami pemeriksaan lebih lanjut apakah ia melibatkan orang lokal atau tidak dalam film dewasa yang dibuatnya. Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Rehan Golose pada hari Jumat 24 Juli 2020 mengatakan Bim sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama 6 kali, yakni di seputaran Ubud, Gianyar, dan Kerobokan Badung, Bali. Terkait film dewasa yang diproduksi di Bali, Golose menyebut bahwa Bim menjadi pemain sekaligus sutradara dalam film tersebut. Bahkan ia juga sudah menggugah hasil filmnya di internet. Bim Markus ditangkap Satgas CTOC dan Ditreskrimum Polda Bali di sebuah villa yang ada di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis malam kemarin. Pria ini juga bisnis alat bantu seks selama tinggal di Bali. Barang tersebut kini telah disita polisi sebagai salah satu barang bukti. Bim menjadi buronan Interpol Amerika lantaran terlibat dalam penipuan investasi kurang lebih sebesar $500.000 Amerika atau setara 7,3 miliar rupiah. Berita kedua, Kota Denpasar turun zona dari zona merah COVID-19 jadi zona orange. Kesembuhan pasien positif COVID-19 di Kota Denpasar, Bali tercatat 71,46%. Hal itu membuat wilayah Kota Denpasar dinyatakan sebagai zona orange. Dalam jumlah terakhir pada Jumat 24 Juli 2020 kemarin tercatat kasus positif sebanyak 1.195 orang. Dari jumlah tersebut yang sembuh sebanyak 854 orang. Sehingga yang masih dirawat sebanyak 327 orang. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 14 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewa Gederai, yang dikonfirmasi Sabtu 25 Juli 2020 mengatakan indeks penularan COVID-19 di Denpasar cenderung menurun dan kasus sembuh juga terus mengalami peningkatan. Ia menambahkan indikator zona oranye juga didasari oleh angka kematian pasien. Data menyebutkan jumlah kematian warga positif COVID-19 di Kota Denpasar tercatat 14 orang atau 1,17% dari jumlah warga yang terpapar COVID-19. Sedangkan pasien yang dirawat tercatat sekitar 27,36%. Selain itu, ia meminta agar masyarakat tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Berita ketiga, Bill Gates jawab soal tudingan teori konspirasi. Foto-foto dan artikel berita palsu yang dibuat oleh para ahli teori konspirasi dibagikan ribuan kali di platform media sosial dan aplikasi pesan singkat yang dibuat dalam berbagai bahasa menargetkan Bill Gates. Hal ini pun viral di media sosial. Sebuah video menuduh Bill ingin menghilangkan 15% dari populasi melalui vaksinasi dan microchip, di mana dalam video tersebut telah memperoleh jutaan penonton di YouTube. Bahkan Bill Gates mengatakan yayasannya telah menghabiskan miliaran dolar untuk meningkatkan kesehatan di negara-negara berkembang selama 20 tahun terakhir. Berdasarkan data pada bulan Februari, Yayasan Bill Gates dan Melinda Gates menyumbangkan 100 juta dolar AS atau sekitar 1,46 triliun rupiah. Itu dilakukan untuk penelitian vaksin dan upaya pengobatan untuk virus corona. Bantuan itu diumumkan sebagai bagian dari permintaan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
Dengan kontribusi sekitar 9,87 triliun rupiah untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Menurutnya, apa yang terjadi hanya membalikan apa yang telah Bill Gates perbuat. Bahkan, ini bukan pertama kalinya Bill Gates menjadi target teori konspirasi. Justru Bill Gates mengatakan bahwa ia sangat percaya pada kebenaran. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Ines Cosmetics, dan Cahya Dewi Beauty Salon. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.